Saudara-saudaraku, para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita terkadang sering berobat untuk mendapatkan kesembuhan, namun kenyataannya justru kita malah terjebak masuk ke dalam kesyirikan dan bahkan justru menambah parah apa yang kita alami. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan tutorial singkat kepada rekan-rekan sekalian untuk memahami tentang bagaimana cara berobat dan dengan siapa. Oleh karena itu, yang pertama harus kita kenali dan harus kita bisa membedakan mana dukun, mana ustadz, atau mana dukun atau mana kiai yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 13 ciri-ciri dukun. Yang pertama, dukun itu mempunyai ciri-ciri ketika kita mendatanginya, dia akan bertanya tentang ibu kandungnya. Padahal dalam Islam, menasabkan kepada seorang ibu itu hukumnya adalah haram. Yang kedua, dia membantu kita, tetapi dengan meminta kepada kita pakaian-pakaian bekas. Contohnya, ya pakaian-pakaian dalam untuk menangkal hujan dan sebagainya. Ini adalah ciri dukun yang kedua. Dukun yang ketiga adalah menyembelih hewan tertentu. Setelah kita diobati dan disembuhkan, maka dia mensyaratkan untuk menyembelih hewan tertentu seperti kambing, kemudian ayam hitam, dan seterusnya. Kemudian ciri dukun yang selanjutnya adalah yaitu memberikan kepada kita jimat-jimat untuk menangkal. Hati-hati ketika kita sudah menggantungkan semuanya kepada jimat, kepada benda-benda mati, ini kita sudah masuk kepada yaitu sifat mendua. Artinya bergantung kepada Allah, tapi juga menggantungkan kepada yang selain Allah. Ini ciri dukun yang selanjutnya. Kemudian ciri dukun yang selanjutnya adalah mengurung pasien, atau setelah kita berobat, si pasien itu harus berdiam di kamar 3 hari 3 malam atau mungkin 7 malam dan seterusnya. Ini ciri dukun. Kemudian ciri yang selanjutnya, memberi kertas untuk dibakar. Setelah pulang dari dukun itu, kita pulang ke rumah, maka dia memberikan buntalan-buntalan yang berupa jimat dengan syarat jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Kemudian setelah sampai di rumah dibakar. Ini hati-hati, karena di dalamnya ada pengaruh mantra-mantra yang menarik jin masuk sehingga sampai ke dalam rumah kita, dan di rumah kita akan mengontrol semua pergerakan kita. Yang selanjutnya, ciri-ciri dukun adalah yaitu memberitahukan di mana rumahnya, menebak-nebak siapa yang membuatnya, siapa yang ini dan sebagainya. Itu ciri dukun. Atau menerawang. Kemudian ciri yang selanjutnya, dia meminta mahar. Setelah berobat kita harus membayar umpamanya 9.999, kalau tidak cukup dihutangi atau dan sebagainya. Karena sesungguhnya mahar itu tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada istri. Artinya ketika kita berobat dan membayar mahar, itu ada ikatan, ada yaitu tali ikatan antara mereka dengan jin yang dikirim oleh dukun tadi. Kemudian para hadirin sekalian, para pemirsa yang berbahagia, yang selanjutnya ciri-ciri dukun adalah memandikan kita dengan kembang 7 rupa. Mensyaratkan kita mencari kembang 7 rupa, lalu dimantra-mantrai, dijadikan sarana untuk mandi. Ini adalah salah satu metode-metode yang dikembangkan oleh dukun. Selanjutnya yaitu memakai media binatang. Umpamanya menarik penyakit dari seseorang, dimasukkan ke binatang, lalu binatangnya dibelah, dicari-cari di situ mana yang sakit, kemudian
di organ mana yang sakit, itu adalah media-media sihir yang digunakan oleh dukun bekerjasama dengan jin. Yang selanjutnya adalah memberi wirid overdosis. Kita mendatangi seorang kiai atau seorang ustadz dengan memberikan wirid. Kamu harus membaca wirid ini, umpamanya ya hayu ya qayyum sampai 100.000 dalam semalam. Hati-hati ketika kita lupa, maka jin akan masuk kepada kita. Kemudian selanjutnya, ciri dukun yang selanjutnya adalah mengeluarkan jin dengan jin. Jadi mengobati seseorang menggunakan yaitu mediator, media orang lain, dan ditarik jinnya di situ, memberitahukan penyakitnya dan mengobatinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah berkomat kamit membaca mantra yang tidak diketahui arti dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahimnya kencang, kemudian komat kamit, lalu selanjutnya ditutup dengan la ilaha illallah. Hati-hati, walaupun di dalamnya ada bismillah, diakhiri dengan la ilaha illallah, tapi disitulah pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil. Ini juga dilarang menurut syariat Islam. Dan yang terakhir, itu ciri-ciri dukun adalah melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual yaitu dengan cara mencabuli, cara sebagainya. Itulah salah satu dukun-dukun, dia mengerahkan dan mempengaruhi pasiennya dengan cara mencabulinya. Mudah-mudahan lewat tutorial singkat ini menyadarkan saudara-saudaraku supaya tidak terjebak dan mampu membedakan mana dukun, mana kiai yang asli, mana yang menjadi pengabdi-pengabdi setan dan jin, dan mana hamba-hamba Allah yang mengobati dengan syariat-syariat Allah. Mudah-mudahan lewat tutorial singkat ini para pemirsa dapat memahami dan tidak terjebak masuk ke dalam perangkap-perangkap setan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.